Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fani Ayu Lestari, absen 29 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menanggapi tentang isu kontroversi. Alasan mendasar B.J. Habibie melepas Timur Timur dari Indonesia adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah 23 tahun bergabung dengan Indonesia, rakyat Timur Timur memilih menentukan jalannya sendiri. Melalui jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, sebanyak 78,5% masyarakat Timur Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas. Semua mengharapkan melalui jalan ini, permasalahan Timur Timur yang sudah semakin lama berlarut-larut dan menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia, akhirnya dapat diatasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timur Timur atau rakyat Timur Timur yang menjadi beban, tetapi permasalahan Timur Timur di forum internasional. Kedua, kontroversial Gus Dur selama menjadi presiden. Kontroversial yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sosok yang baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 1 bulan ini langsung mencoba merombak tatanan pemerintahan. Perombakan itu dilakukan dengan membubarkan 2 departemen besar, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Padahal kedua departemen itu sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Kontroversial yang kedua, mengubah keformalan Istana Kepresidenan. Seperti yang kita tahu, bahwa Istana Kepresidenan memang syarat akan suasana yang formal bahkan sakral. Namun, di kepemimpinan Gus Dur, mindset tersebut berubah. Gus Dur sering menerima tamu yang datang dari berbagai kalangan. Ketiga, ancam membubarkan parlemen. Satu lagi kebijakan Gus Dur yang paling kontroversial sepanjang sejarah. Beliau mengeluarkan ancaman untuk membubarkan parlemen di akhir masa jabatannya. Kontroversial yang ketiga datang dari Presiden Megawati. Dapat diketahui bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan telah menjadi di wilayah Malaysia pada tahun 2002. Penyebabnya karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap kedua pulau tersebut. Maka dari itu, secara de facto dan de jure, wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Legitan menjadi milik Malaysia. Persengketaan ini sebetulnya sudah dimulai dari 1967. Pulau ini telah didaftarkan pada masing-masing batas Indonesia dan Malaysia. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di wilayah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan 2 pulau ini selesai. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah, tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur, meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Legitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya.